Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Kupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Dan mudah-mudahan channel ini juga bisa menjadi motivator ya bagi teman-teman semua, teman-teman pemula di bidang merpati seperti saya ini ya. Saya sekedar membagikan pengalaman dan pengetahuan yang pernah saya dapatkan untuk teman-teman sekalian ya. Hey. Oke, sore ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sukadi ya. Kenapa burung kolong meja ya maksudnya, kalau turun itu bisa apa? Cuma cek begitu ya, pelan ya di mejanya, ndak dor gitu ya. Kemudian kalau yang di kolong bebas kok bisa ngedor ya. Nah sebenarnya kalau kita melihat karakter burungnya ya itu masing-masing ya, Mas Sukadi dan juga teman-teman sekalian yang mungkin mempertanyakan dan penasaran kenapa kok kalau di meja kok nggak bisa dor seperti kalau di busa ya. Sebenarnya begini ya Mas Sukadi, ini menurut saya dan mudah-mudahan benar ya. Itu biasanya kalau teman-teman kita yang pemain kolong meja itu tentunya mereka nggak mau ya cari yang dor ya. Alasannya karena kalau yang dor itu biasanya mereka menjatuhkan badannya itu tanpa ini ya, tanpa kendali. Kadang-kadang karena stutnya terlalu kencang di bawah itu dia bisa saja jeblos ya. Makanya kalau pemain meja itu justru akan cari yang turun di bawahnya itu rapi ya, enggak sampai dor. Dengan maksud supaya gampang mengendalikan burung itu saat landing ya, saat nemplok di tempat landasan dia turun ya. Karena otomatis kalau yang dor itu dia pasti akan begitu, kalau di meja dia nanti bisa terpleset ya. Atau kadang-kadang kalau dia 1-2 kali ndak terpleset, tapi karena kencangnya itu ya mungkin saja dia akan kelewatan ya. Jadi dia malah jatuh di tanah ya. Atau ndak dia karena saking kencangnya bisa saja dia turunnya malah salah ya. Makanya teman-teman yang pemain kolong meja itu biasanya cari yang bawaannya rapi. Bawaan rapi itu ya biasanya pegangannya rapat ya. Untuk sayapnya itu dia biasanya rapat di badan ya, dan tulangannya tidak terlalu kasar. Kalaupun dia rapat di badan tapi tulangannya kasar, nanti biasanya di bawahnya juga terlalu dor ya, atau terlalu kencang untuk ukuran kolong meja ya, jadi dia tidak bisa tepat betina. Itu saya sudah beberapa kali mencoba itu dulu ya, waktu di tempat saya itu masih kolong meja ya. Saya beli yang apa ya, yang bawaannya memang termasuk kencang ya menurut saya, menjatuhkan diri gitu aja. Itu pertama bisa, kadang-kadang nanti kalau udah panas dia semakin ini ya, semakin kencang malah meleset, kadang-kadang malah nggak kena di mejanya, malah langsung ke bawah gitu ya. Itu kalau yang terlalu ngedor ya, atau yang stud tiganya itu bagus, biasanya nanti kalau di meja nanti akan jeblos istilahnya. Kalau di sini di tempat saya itu jeblos. Makanya waktu itu saya beli yang akiran dari kolong meja itu karena saya penasaran, masa nggak bisa ya sih burung diarahkan di meja. Itu saya latih terus di rumah itu, saya sudah fokuskan betina sampai menurut saya udah fokus ya. Begitu dibawa di kolongan ya itu, waktu pertama kedua begitu ya bisa di meja, tapi begitu dia udah panas mungkin emosinya sudah semakin tinggi, susah sekali teman-teman. Dan juga Mas Sukadi,
saya usahakan dari dekat lagi, saya fokuskan betina, tetap ya sulit ya. Mungkin karena memang saya nggak bisa ya cara ngeber di mejaan, tapi akhirnya saya justru waktu itu menyimpulkan bahwa kalau di meja itu bawaannya jangan terlalu kenceng ya, bawaannya yang biasa saja, sehingga dia cuma ya berapa senti dari meja itu dia sudah ngeper gini ya, supaya sudah ngerem, supaya dia ndak kebablasan atau ndak jeblos ya, jadi bisa nemplok di mejanya. Kalau untuk kolong bebas ya kita bebas milihnya, sebaiknya ya yang door. Tapi kalau door juga kalau lama-lama nanti kalau badannya sakit juga malah ini ya malah rusak burungnya. Lebih baik ya yang modelnya ya berapa senti dari landasan itu dia sudah mengembangkan sayap ya, udah ngerem set begitu, jadi walaupun kenceng tapi nggak sampai begitu, cuma strak gitu ya. Kalau yang model-model serak itu biasanya saya punya ya. Kalau untuk burung rumahan rata-rata kalau saya fokuskan ke betina, nanti walaupun tinggi dia tetap dekat betinanya, kemudian dia nggak sampai wuk tapi cuma serak begitu. Bahkan saya dulu pernah punya burung, mungkin karena apa ya, terlalu rapi atau bagaimana, saya klepek itu turun, dia mencelok di gelas begini ya teman-teman, nggak tumpah ini ya, kalau kopinya masih segini lah. Jadi dia dari atas itu beding ya, set. Terus kebetulan ini cewekannya ini karena waktu itu terlalu tinggi, saya lepas begini ya, saya lepas begini, dia malah mau masuk ke dalam rumah saya ini. Kemudian di teras saya ini ada kopi saya ya, karena saya sementara minum kopi waktu itu, waktu ngelepek itu sambil minum kopi, maksudnya bukan minum kopi sambil ngelepek ya. Nah itu saya taruh di teras begitu, dia turun itu langsung nempel di gelas. Saya udah takut, aduh pecah, nggak jadi ngopi, nggak jadi ngopi. Enggak, ternyata teman-teman, dia begitu, nggak jatuh sama sekali ini gelas ini. Kemudian aduh saya pelan-pelan deketin, terus saya pegang, nggak jadi tumpah, jadi saya ngopinya berlanjut. Saya bilang itu mungkin karena pelan atau karena rapi ya, menurut teman-teman gimana itu? Dan juga Mas Sukadi itu ya, itu karena faktor ini aja ya, faktor kebutuhan Mas Sukadi, Mas Sukadi dan juga teman-teman semua, itu faktor kebutuhan saja, bukan karena burung satu ini dipakai mejaan dia bisa slep, kemudian dipakai kolongan door gitu. Saya rasa bukan itu faktornya, karena kebutuhan dia. Kalau di meja harus yang rapi, kalau di bebasan ya harus yang kasar turunnya ya, supaya cepat sampai di landasan ya. Mungkin ada juga burung yang jenis bisa di meja, bisa di bebasan, kalau dia bisa apa ya, joki gebernya itu bisa mengambil apa ya, posisi burung itu gimana caranya supaya di bawahnya ndak kasar, kemudian saat harus perlu kasar itu mungkin ada juga, tapi saya jarang melihatnya ya. Jadi saya nggak berani menyimpulkan yang saya belum mengetahui secara paling tidak 50% ke atas, mengetahui oh iya begini. Itu ya Mas Sukadi dan juga teman-teman sekalian, semoga ini bermanfaat sharing saya ini dan dijadikan referensi untuk pemilihan burung, untuk permainan burung teman-teman sekalian ya. Akhirnya saya apa ya kok saya apa ya, oh ya, silakan like, comment, subscribe ya, sehingga bisa membantu saya mengembangkan channel ini. Dan mudah-mudahan besok hari Sabtu saya mau nonton lomba burung di Surwoh ya, Lapak Surwoh, motoran kalau tidak salah ya, motoran atau totalan, saya sendiri belum pasti ya. Saya dengar ada yang bilang motoran, ada yang totalan, yang mana yang belum, yang mana yang pasti saya belum tahu. Nanti coba akan saya ini ya, saya liput, nanti saya bagikan di channel saya ini ya.
Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.